Oke, baik teman-teman, saya mulai ya. Udah jam 7:01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya? Selamat malam teman-teman semua. Oke, jadi kegiatan kita hari ini melanjutkan yang kemarin ya. Ada dua kelompok yang belum, yaitu kelompok 5 sama kelompok 6. Ya, tinggal dua kelompok itu. Oke, setelah itu nanti saya akan memberikan materi terkait dengan tanggung jawab audit dan juga bukti audit. Begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, coba kita mulai dari ini ya, dari kelompok 5. Silakan nanti untuk kelompok 6 memberikan komentar terhadap presentasi dari kelompok 5, begitupun juga teman-teman lain, baik di teman-teman yang di kelas maupun teman-teman yang ada di Zoom. Share dulu di Zoom. Jangan lupa pakai ini ya, apa namanya ini. Oke, bisa dimulai teman-teman. Yap, pembukaan dulu. Selamat malam teman-teman online dan offline. Di Selamat. sini ki- kita kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kita. Lanjut dulu. Yes. Anggota kelompok meliputi Aurora Adelia, Ceresia Silvian Hidayat, dan Yudhistira Iqbal Pratama. Kita mengambil kasus yaitu Menku membengkukan izin KAP Tahrir Hidayat 2008. Permasalahan yang terjadi, menurut Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said, pembukuan atas izin usaha KAP Tahrir merupakan tindak lanjut setelah izin AP Tahrir Hidayat dibekukan oleh Menkyu. KAP Tahrir dibekukan selama 24 bulan, sedangkan AP Dodi Hapsoro dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan. Pembekuan ini karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap standar auditing atau SA, standar profesional akuntansi publik atau SPAP, dalam pelaksanaan auditatas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwijaya atau Persero dan anak perusahaan tahun buku 2005. Keduanya juga dilarang memberikan jasa audit lainnya serta jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi AP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Menkeu mewajibkan KAP Dr. Tahrir Hidayat untuk memelihara laporan auditor independen atas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya. AP Dodi Hapsoro juga dilarang menjadi pemimpin atau pemimpin rekan dan atau pemimpin cabang KAP serta wajib mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan atau PPL. Lalu untuk etika profesional yang dilanggar, Dr. Andes Tahrir Hidayat dan Dr. Andes Dodi Hapsoro telah melanggar beberapa kode etik, diantaranya yaitu prinsip tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Mereka tidak mempertimbangkan moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan, sehingga dapat menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Yang kedua, prinsip integritas. Sebagai seorang akuntan, mereka seharusnya mengerti akan standar dan memiliki tanggung jawab atas profesionalisme dan tanggung jawab sebagai auditor. Lalu yang ketiga, prinsip objektivitas. Mereka telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Lalu prinsip keempat, prinsip perilaku profesional. Mereka tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik, telah melanggar etika profesi. Dan yang terakhir, prinsip standar teknis. Mereka tidak mengikuti undang-undang yang berlaku, sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan. Lalu berikutnya ada ancaman yang terjadi.
Yang pertama, ada ancaman telaah pribadi. Ancaman ini muncul ketika auditor harus mengevaluasi atau menelaah hasil pekerjaannya sendiri, seperti saat auditor memberikan jasa konsultasi atau akuntansi kepada perusahaan yang sama yang diaudit. Apakah berlaku dalam kasus ini? Jika KAP Dr. Andes Tahrir Hidayat sebelumnya memberikan jasa non-audit kepada PT Pupuk Sriwijaya, seperti jasa konsultasi atau penyusunan laporan keuangan, hal ini bisa menimbulkan ancaman telaah pribadi. Auditor dalam posisi ini mungkin sulit menilai pekerjaannya secara objektif. Lalu ada ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan muncul ketika auditor terlalu akrab atau memiliki hubungan yang dekat dengan klien, seperti hubungan pribadi, hubungan lama, atau kedekatan profesional yang dapat menurunkan objektivitas dan independensi auditor. Ancaman ini bisa saja terjadi jika KAP Dr. Andes Tahrir Hidayat memiliki hubungan profesional yang lama dengan PT Pupuk Sriwijaya. Dalam situasi seperti ini, auditor mungkin enggan untuk mempertanyakan kebijakan akuntansi atau keputusan manajemen yang salah. Yang ketiga ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi terjadi ketika auditor merasa tertekan atau diintimidasi oleh klien atau pihak lain untuk memberikan hasil audit tertentu. Misalnya, klien mengancam akan memutuskan hubungan kerja atau auditor merasa terpaksa memberikan opini audit yang diinginkan oleh klien. Ancaman ini bisa saja terjadi jika PT Pupuk Sriwijaya atau pihak manajemen perusahaan menekan auditor untuk mengeluarkan opini audit yang lebih menguntungkan, seperti opini wajar tanpa pengecualian. Meskipun auditor menemukan masalah dalam laporan keuangan, maka ini bisa menjadi ancaman intimidasi. Dalam kasus KAP Dr. Andes Tahrir Hidayat, tidak ada rincian yang menyebutkan secara jelas adanya ancaman yang didapat. Namun, berdasarkan kasus ini, ancaman kedekatan dan ancaman telaah pribadi tampaknya paling mungkin relevan, mengingat pelanggaran yang ada terhadap standar profesional dan audit. Ancaman intimidasi juga mungkin terjadi, tetapi tidak ada bukti langsung yang mendukung hal tersebut. Ancaman kepentingan pribadi dan ancaman advokasi tampaknya kurang relevan dalam konteks ini, kecuali ada bukti tambahan yang menunjukkan keterlibatan finansial atau pembelaan langsung terhadap klien. Kewajiban yang dilanggar. Kewajiban yang dilanggar pada kasus ini yaitu meliputi berdasarkan sifat. Kewajiban profesional. Kewajiban yang timbul karena status seseorang sebagai seorang profesional mengharuskan mereka untuk bertindak dengan tingkat kompetensi dan integritas yang diharapkan dalam profesinya. Kewajiban fidusia. Kewajiban untuk bertindak demi kepentingan pihak lain, misalnya klien, seringkali melibatkan hubungan kepercayaan yang mendalam, seperti yang dimiliki pengacara terhadap kliennya atau direktur terhadap perusahaan. Selanjutnya, kewajiban pelaporan. Kewajiban untuk melaporkan informasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pelaporan pajak, audit, atau laporan keuangan. Kewajiban pengungkapan. Kewajiban untuk secara terbuka mengungkapkan informasi yang relevan dan material, terutama dalam konteks transaksi bisnis dan keuangan. Yang terakhir, kewajiban kualitas. Kewajiban untuk memastikan bahwa layanan atau produk yang disediakan memenuhi standar kualitas tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan sumbernya yaitu 1. Kewajiban dari undang-undang kewajiban yang diatur dalam hukum atau regulasi negara seperti peraturan perpajakan, hukum perusahaan atau undang-undang kesehatan dan keselamatan. 2. Kewajiban dari standar profesional. Kewajiban yang berasal dari standar atau pedoman yang ditetapkan oleh badan profesional atau industri tertentu, seperti standar audit yang harus dipatuhi oleh akuntan publik. 3. Kewajiban dari kode etik profesi. Kewajiban yang diatur oleh kode etik profesi yang biasanya mencakup pedoman moral dan perilaku yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Hukuman yang diterima oleh KAP atau auditor. Selama masa pembekuan izin, KAP Dr. Andes Tahrir Hidayat dan AP Dr. Andes Dodi Hapsoro dilarang memberikan jasa
publik meliputi jasa atestasi yang termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas laporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, serta jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ayo silakan untuk kelompok 6, mana kelompok 6? Oke, cuma 2 ya, yang satunya enggak Mbak Nova itu. Oh iya, iya. Sakit ya. Oke, silahkan kelompok 6. Bagaimana pembukaan izin ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP tersebut? Bagaimana pembekuan izin ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP tersebut? Oke, untuk teman-teman online yang mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis lewat chat aja ya teman-teman. Ya, Bu. Saya menjawab pertanyaan Mbak Nais. Dampak yang bisa berdampak yaitu kehilangan waktu atau mencari KAP baru dan memindahkan data akan memakan waktu. Yang kedua, keraguan. Perusahaan mungkin ragu dengan kualitas layanan KAP yang baru. Dan yang ketiga, gangguan operasional. Proses bisnis bisa terganggu sementara waktu. Dan yang terakhir, penurunnya kepercayaan investor. Jika investor mengetahui KAP yang digunakan perusahaan mengalami masalah atau izin dibekukan, mereka mungkin meragukan integritas laporan keuangan perusahaan ini. Oke, ada yang mau menambahkan? Gimana, Mbak siapa ya namanya? Aku lupa Mbak. Mbak Nais. Sudah? Oke, jadi memang teman-teman ya kalau misalkan ada kasus kayak tiba-tiba KAP ataupun auditornya itu dibekukan, itu biasanya memang terpaksa perusahaan yang lain yang masih on proses di audit itu ya mau nggak mau harus pindah auditor kayak gitu. Jadi memang ketika KAP ataupun auditor itu melakukan pelanggaran itu nggak hanya merugikan satu perusahaan aja, tapi perusahaan lain yang memang dia lagi mengaudit kayak gitu teman-teman. Jadi memang ya udah mau gimana lagi kan kalau dibekukan kan bener-bener nggak boleh ngaudit, nggak boleh mereview dan lain sebagainya kan. Jadi ya mau nggak mau perusahaan lain harus mencari auditor yang baru dan itu memang sangat memakan waktu dan merugikan perusahaan yang lain. Gitu teman-teman. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mbak Mbak Novi.
Hmm. Izin bertanya, apakah setelah masa pembekuan seorang auditor dalam sebuah KAP masih bisa mengaudit lagi? Terima kasih. Syarat. PLP. Oh, enggak sih. Seperti ke saya. Oh, gitu. Oh, pendidikan profesi berkelanjutan. Oh, aku punya buku itu sudah berubah. Hmm. Udah gitu. Oke, sudah bisa. Tantangan izin ini kita harus buat izin kembali. Wis, saya mau jawab. Kamu Hmm. Menjawab pertanyaan dari Mbak Novi, KAP yang setelah dibekukan masih bisa mengaudit lagi. KAP yang izinnya dicabut bisa mengajukan permohonan izin kembali setelah masa pencabutan selesai. Tetapi mereka harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan membuktikan bahwa mereka sudah memperbaiki kesalahan yang menyebabkan pencabutan izin sebelumnya. Keputusan akhir ada di tangan pihak berwenang yang akan menilai apakah KAP tersebut sudah layak mendapatkan izin kembali. Benar sekali ya teman-teman ya. Jadi memang pertanyaan mungkin kalau teman-teman online yang tidak dengar tadi, jadi ada pertanyaan dari Mbak Novi bahwa ketika KAP itu sudah dibekukan, apakah dia bisa ngaudit lagi gitu? Nah, jawabannya itu masih bisa. Kan biasanya itu kalau ada KAP yang melakukan pelanggaran itu kan dilakukan pembekuan selama beberapa tahun sesuai dengan kesalahannya dia. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, kayak gitu ya. Ada yang 5 tahun dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka dilakukan pembekuan, teman-teman, itu masih bisa melakukan audit. Kalau masa pembekuannya itu sudah selesai. Tapi benar kata Mas Yudis tadi, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, yang menetapkan persyaratan-persyaratan itu adalah IAP. Itu. Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Salah satunya ini. Nah, wajib mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan. Jadi ketika KAP itu dibekukan, mereka itu wajib mengikuti beberapa sesi pendidikan profesi berkelanjutan. Terus itu juga ada apa ya, kayak ada perjanjian dan lain sebagainya, pelatihan lain-lain itu harus dipenuhi. Sehingga mereka harus mampu menjamin dirinya sendiri untuk kedepannya nggak akan melakukan kecurangan lagi. Gitu. Jadi masih dikasih kesempatan oleh IAP untuk berbenah diri. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Sudah cukup? Oke. Terima kasih untuk kelompok 5. Udah ya, cukup ya. Oke, boleh ditutup? Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir kelompok 7. PPT-nya di mana ya, Mbak? Kelompok 7? Sorry, 6. Kelompok 6. PPT-nya di grup ya? Ini tah? Mbak Nova itu yang mana ya? Ini ya?
Bismillah, semoga nggak error kayak kemarin. Oke, ini manipulasi PTKI. Tahun 2006 ya ini kalau nggak salah ya? Oh, 5 ya? Oke, oke. KAI. KAI, bukan KAI EXO. Oke, teman-teman, untuk yang merespon nanti dari kelompok 1 ya, ada Mbak Ari, Mas Anjas, dan Mbak Mustika. Jika suaranya teman-teman di kelas ada yang kurang jelas, boleh chat ya, Mbak Ari, Mas Anjas, sama Mbak Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya, Naisis Natul, dan rekan saya, Novi Ramadhana. akan mempresentasikan hasil. Oh, dan rekan saya yang satu lagi, Nova Dila, izin. Kami akan presentasikan hasil audit tentang identifikasi kasus pelanggaran etika profesional KAP atau auditor manipulasi laporan keuangan PT KAI. Permasalahan yang terjadi, PT Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan tahun 2005. Komisaris PT KAI mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan di mana seharusnya perusahaan merugi namun dilaporkan memperoleh keuntungan. Perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manau menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang kedua ada etika profesional yang dilanggar KAP PT KAI. Yang pertama integritas dan objektivitas. Dalam kasus ini, auditor tidak jujur melakukan penilaian dan auditor eksternal tahu bahwa PT KAI meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar, namun yang terjadi sebenarnya adalah perusahaan mengalami kerugian, tetapi auditor menutupi fakta tersebut. Yang kedua, ada perilaku profesional. Pada kasus ini, auditor dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas oleh pelaku bisnis yang akan menyewa jasanya sebagai auditor. Dan yang ketiga ada kepentingan publik, di mana pada laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan yang baik, tetapi pada kenyataannya auditor mengetahui bahwa terdapat masalah dalam perusahaan tersebut, dan KAP justru bekerja sama dengan perusahaan dan malah melakukan kebohongan kepada publik. Yang terakhir ada kepatuhan terhadap standar. Auditor tidak mematuhi standar audit yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAPI. Lalu ancaman yang terjadi, next Bu. Iya. Sebentar ya. Ya. Ini teman-teman nggak kelihatan yang di itu. Yang pertama, kerugian finansial. Manipulasi keuangan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan dan investor. Kemudian yang kedua, reputasi perusahaan. Kasus ini merusak citra PT KAI yang dapat mengurangi kepercayaan publik dan stakeholder. Yang ketiga, sanksi hukum. Tindakan manipulasi keuangan dapat berujung pada tindakan hukum terhadap individu dan manajemen perusahaan. Yang keempat, pengaruh terhadap operasional. Keberlangsungan operasional PT KAI bisa terganggu akibat penyelidikan dan penanganan kasus. Dan yang terakhir, dampak terhadap karyawan. Kejadian ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi karyawan dan berdampak pada moral serta kinerja.
Selanjutnya ada kewajiban hukum yang dilanggar. Yang pertama, kewajiban transparansi. Perusahaan diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan jujur kepada publik dan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang ketiga, ada kewajiban pelaporan, tidak melaporkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Yang keempat, ada tanggung jawab manajerial. Manajemen bertanggung jawab atas keakuratan laporan keuangan. Yang terakhir ada perlindungan investor, melanggar ketentuan yang dirancang untuk melindungi kepentingan investor dan informasi yang menyesatkan. Dan yang terakhir, hukuman yang diterima KAP atau auditor. Kasus manipulasi keuangan PT KAI pada tahun 2005 melibatkan laporan keuangan yang tidak akurat, yang berdampak pada gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa auditor yang terlibat dalam kasus ini menerima sanksi berat, termasuk pencabutan izin praktik mereka. Selain, selain pencabutan izin, ada kemungkinan juga denda dan tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor tersebut, tergantung pada tingkat keterlibatan dan dampak dari manipulasi keuangan itu sendiri. Sekian dari kelompok 6, apa ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Aplaus dulu untuk kelompok 6. Nah, sebelumnya mohon maaf, Bu izin bertanya. Dari kasus tersebut, apakah berdampak pada operasional perusahaan? Nah, silahkan dijawab Mbak Nais dan Mbak Novi. Ini ada pertanyaan dari Mas Anjas. Bu, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Oh ya, nggak kelihatan ya dari sini. Iya. Sebelumnya mohon maaf, Bu izin bertanya. Dari kasus tersebut, apakah berdampak pada operasional perusahaan? Izin menjawab. Ya, laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia dapat berdampak pada operasional perusahaan, terutama jika terjadi manipulasi atau penyajian yang tidak tepat. Yang pertama, penyesatan investor. Laporan keuangan yang tidak tepat dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kemudian, sinyal buruk. Jika laporan keuangan terlambat disampaikan, investor akan menganggapnya sebagai sinyal buruk atas kondisi perusahaan. Dan yang terakhir, kerugian finansial. Perusahaan yang tidak mampu mengelola dana dengan efisien dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan merugi karena pengeluaran yang tidak terkontrol. Oke, begitu. Apakah jelas Mas Anjas suaranya dari teman-teman? Oke, terima kasih Bu dan terima kasih untuk kelompok 6. Oke, ada lagi dari kelompok 1. Mungkin ini sih saya yang penasaran kalau untuk apa PT KAI ini Mbak, ini itu kecurangannya itu karena memang benar-benar pure karena kesalahan dari KAP atau memang ada kong kali kong antara KAP dengan perusahaan ya Mbak ya? Ada kong kali kongnya. Oh, oke oke oke. Nah, Mas Imam tanya ke kelompok 6? Iya.
Tadi ada cerita bahwa komisarisnya itu menolak untuk tanda tangan laporan laporan keuangannya gitu. Oke. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Imam. Komisaris PT KAI tidak menandatangani hasil audit pada tahun 2005 karena adanya ketidakpuasan terhadap temuan audit. Kemungkinan terkait dengan masalah transparansi, ketidakakuratan laporan keuangan. Dan hasil audit kemudian diserahkan ke direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum. Tapi komisaris PT KAI menolak karena ditemukan adanya kejanggalan. Yang pertama, pada pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih. Yang kedua, ada penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar. Yang ketiga, ada bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya. Yang keempat, ada manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak. Oke, gimana Mas Imam? Apakah paham? Gini, kalau gini ya, sebenarnya di perusahaan komisaris itu tidak sepenuhnya milik perusahaan. Maksudnya bukan lingkup internalnya perusahaan gitu, Mas. Kenapa kok alasannya komisaris ini bisa menolak? Padahal kan pertanyaan dari Mas Imam, padahal perusahaan itu udah kong kali kong, tapi komisarisnya kok menolak gitu. Nah, soalnya kalau teman-teman tahu komisaris ini tugasnya apa? Ada yang tahu kah? Kalau di perusahaan, ada yang tahu? Jadi, komisaris itu teman-teman itu dia yang mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Sampai direkturnya perusahaan itu yang mengawasi komisaris. Jadi dia itu kayak udah another level perusahaan gitu loh. Jadi misalkan perusahaan itu satu objek gini ya. Ini perusahaan, atasnya ini dia direktur sampai manajer, terus karyawan dan lain sebagainya. Di luaran sini itu ada yang namanya komisaris gitu. Nah, kalau ada kegiatan audit, Mas, itu biasanya yang pertama kali menandatangani adalah akuntan. Terus dikasihin ke manajer gitu. Nah, setelah itu ke direkturnya. Nah, setelah itu akan dikasih ke komisaris ini untuk dilakukan di cross check lah. Intinya gimana nih hasil auditnya gitu. Nah, contohnya itu kayak PT Garuda. Itu kenapa dia kok bisa ketahuan dia melakukan kecurangan? Itu karena komisarisnya, Hoirul Tanjung, teman-teman. Tahu kan? Pernah dengar yang kok Bapak Singkong apa sih? Anak Singkong. Anak Singkong. Bapak Singkong. Nah, itu Mas, itu hampir sama, hampir mirip kayak KAI. Jadi dia itu komisaris, berarti dia itu kan komisaris itu yang mengawasi kegiatannya, baik itu kinerja direktur sampai bawahannya. Nah, ketika laporan audit itu diberikan oleh komisaris, dia ada yang ganjal ini. Kok laporannya begini, pendapatannya kok gembung banyak gitu loh. Dia kok naik banyak pendapatannya ini, kok aku curiga gitu. Nah, karena itulah maka dituntut hukum gitu. Komisaris itu malah mengajukan, ini Garuda kok ada yang aneh ya, apalagi ini BUMN kan. Ini Garuda kok ada yang aneh, coba cross check lagi. Ternyata benar adanya penggelembungan dana khususnya di pendapatan kayak gitu. Nah, saya rasa kalau ada kalimat di PTK ini ada komisaris PTK menyetujui tidak menolak menyetujui laporan keuangan, berarti dia juga hampir sama ceritanya kayak Garuda.
Jadi itulah gunanya komisaris. Dia itu benar-benar perlindungan terluar lah gitu. Kalau misalkan nggak ada komisaris hancur gitu. Kayak Pertamina, contohnya komisarisnya siapa? Tahu ada yang tahu? Pertamina? Ahok, iya kan? Ahok kan Pertamina. Kalau yang saya tahu Pertamina Ahok, Garuda Khairul Tanjung. Tapi kalau sekarang ada yang terbaru kah? Ahok udah mengundurkan diri. Udah mengundurkan diri jadi komisaris. Oh, berarti udah diganti ya? Oke, nah contohnya kayak gitu sih. Sekarang siapa berarti Pertamina? Kurang tahu ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke, gitu ya, Mas Imam. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Ari. Dari Mbak Ari untuk kelompok 6. Di situ dijelaskan ada kemungkinan denda dan tuntutan terkait hukuman KAP. Berarti selama ini apa masih belum jelas secara pasti hukuman apa yang diberikan? Nah, mungkin pertanyaan dari Mbak Ari, hukumannya apa? Kan biasanya kalau teman-teman yang lain kan pembekuan, pencabutan selama pembekuan 5 tahun atau gimana gitu. Boleh diulangi lagi Mbak untuk hukumannya itu kayak gimana? Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Ari. Hukuman yang pasti diberikan kepada auditor PT KAI tahun 2005 meliputi sanksi administratif seperti pencabutan izin praktik audit atau denda dari otoritas yang berwenang. Selain itu, auditor juga dikenakan tindakan disipliner oleh Asosiasi Profesi Akuntan. Oke, gimana Mbak Ari? Jadi kayaknya dendanya nggak disebutin secara pasti ya berapa ya? Oh, yang jelas KAP-nya udah ini dilakukan pencabutan izin. Kalau pencabutan izin kira-kira masih bisa balik nggak? Kemungkinan besar nggak. Tapi ada kemungkinan kecil dia bisa. Caranya itu dia harus benar-benar ada persyaratan tertentu yang memang diberikan oleh IAP dan dia harus mencapai itu. Dan itu sangat sulit sekali. Jadi memang, jadi kebanyakan yang udah dicabut izinnya ya udah harapannya itu sangat kecil untuk kembali lagi gitu. Kalau masih terkena hukuman pembekuan itu masih oke lah, dia masih bisa kembalikan selama 15 tahun ke depan atau gimana gitu. Kalau udah pencabutan itu susah. Kemungkinannya cuma 2% lah dari 100% kayak gitu. Jadi ya susah banget kayak gitu teman-teman. Oke, sudah cukup ya teman-teman ya untuk presentasi hari ini. Sekarang gantian saya yang presentasi. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 6. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang gantian saya nih. Loh kan? Oke. Oh, ini kayaknya harus. Nah,
Kayaknya harus ditutup dulu memang kalau PPT ini. Oke, untuk teman-teman yang online, apakah PPT-nya sudah terlihat? Halo. Udah, Bu. Oke, sudah. Iya, nak cetak ini. Oke. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut materi sedikit ya. Jadi kita masih belajar. Oh, kemarin kita pertemuan 1, 2, 3, kita berfokus pada tema profesi auditing. Sekarang kita sudah mulai masuk ke proses auditing, teman-teman. Nah, jadi pokok bahasannya yaitu yang pertama tanggung jawab dan tujuan audit, dan yang kedua yaitu bukti audit. Ini ada yang punya bukunya kah? Punya tapi nggak bawa. Oke, jadi ini saya rangkum sebaik mungkin ya teman-teman ya. Jadi saya nggak pengen teman-teman itu dapat materi yang banyak tapi nggak paham. Jadi ini saya coba ringkas yang paling penting yang teman-teman harus pahami. Gitu. Nah, yang pertama yaitu saya kira teman-teman harus tahu perbedaan antara tanggung jawab manajer dengan tanggung jawab auditor. Banyak sekali teman-teman itu yang masih kurang paham terkait dengan tugas ini. Siapa sih yang bertugas atau memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar gitu teman-teman. Nah, banyak sekali teman-teman itu yang masih menjawab bahwa tugas menyajikan laporan keuangan yang wajar itu adalah tugasnya auditor. Padahal sebenarnya tugas menyajikan laporan keuangan itu adalah tugasnya manajer atau manajemen gitu ya teman-teman ya. Dan auditor tugasnya yaitu memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Ini sebenarnya sudah saya sudah saya notis berkali-kali ya bahwa auditor itu adalah memberikan keyakinan bagi para pembaca laporan keuangan kayak gitu. Mbak terlihat kan ya? Nggak ketutupan ya? Oke. Oke, dari sini paham teman-teman perbedaannya? Oke, jangan sampai nanti kalau saya tanyain kebalik ya teman-teman ya. Pokoknya yang bertugas menyajikan laporan keuangan adalah manajer atau si perusahaannya. Kalau auditor itu hanya menjamin dan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun dengan baik. Begitu. Ya, benar validasi. Gitu teman-teman. Jadi auditor itu bagiannya validasi, kalau manajemen itu bagian yang menyusun sesuai dengan standar gitu. Nah, terus kemarin itu kan saya pernah notice ini, skeptisisme. Jadi seorang auditor itu harus memiliki sifat skeptisme. Jadi sifat skeptisme itu adalah questioning mind dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Nah, gampangannya skeptisisme itu memiliki 6 karakteristik ini. Yang pertama yaitu questioning mindset. Jadi seorang auditor itu harus memiliki mindset yang selalu bertanya-tanya, yang selalu ragu gitu. Nggak boleh auditor itu sedikit-sedikit yakin, sedikit-sedikit oke gitu, enggak. Jadi memang auditor itu harus memiliki suuzon yang berlebih lah dibandingkan dengan seseorang biasa kayak kita gitu. Suuzonnya dalam artian benar-benar di konteksnya ya teman-teman ya. Jangan kalau di kehidupan sehari tiba-tiba kebawa suuzon terus aja sama orang, itu jangan. Kayak gitu. Yang pertama questioning mindset. Yang kedua yaitu suspension of judgment. Jadi penundaan terhadap judgment. Penundaan terhadap judgment itu kayak ketetapan gitu, keputusan. Kenapa kok harus ditunda? Jadi dalam memberikan suatu keputusan, auditor itu nggak boleh tergesa-gesa. Jadi auditor itu harus menunda suatu keputusan sampai bukti yang dia dapatkan itu benar-benar sudah lengkap dan sudah valid kayak gitu. Jadi auditor itu pegangannya hanya bukti. Bukti itu sangat penting untuk didapatkan oleh seorang auditor gitu. Terus yang ketiga yaitu pencarian pengetahuan. Nah, maksudnya di sini ketika seorang auditor itu sudah mendapatkan bukti, bukti tersebut nggak boleh langsung dipercaya. Jadi dia harus dikonekkan dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki.
Kira-kira kalau buktinya seperti ini, apakah sudah cukup atau enggak ya? Atau ada yang kurang, atau sudah oke atau enggak? Nah, dia itu harus kritis terhadap hal itu. Jangan sampai auditor itu mendapatkan bukti dari perusahaan, ya udah percaya-percaya aja. Kalau buktinya ya cuma itu doang gitu. Kayak gitu. Terus yang keempat yaitu pemahaman interpersonal. Jadi maksudnya pemahaman interpersonal itu auditor itu sangat paham teman-teman bahwa apa yang dikatakan oleh perusahaan itu tidak 100% benar gitu. Jadi mereka itu harus memiliki keyakinan bahwa misalkan manajernya itu menjelaskan, oh ini loh pengendalian internal kita itu sudah baik, sudah gini, sesuai dengan prosedurnya gini gini gini. Jangan sampai percaya banget kayak gitu. Jadi dia itu harus ya benar balik lagi ke questioning mindset. Jadi dia harus bertanya-tanya, harus ragu, bener tah apa sih diomong no manajer iki? Tak cek sih kayak gitu. Harus benar-benar dicek. Terus otonomi. Otonomi itu auditor harus benar-benar independen. Seperti yang kita bahas kemarin ya, auditor itu harus memiliki sikap independen. Otonomi, harus berdiri sendiri. Nggak boleh disetir oleh siapapun. Gitu. Terus yang keenam, self-esteem, jadi kepercayaan diri. Ketika seorang auditor sudah memutuskan bahwa misalkan perusahaan ini baik atau jelek, auditor itu harus memiliki kepercayaan. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan itu? Auditor harus memiliki suatu bukti yang cukup dan relevan. Kayak gitu. Kalau misalkan buktinya nggak cukup, nggak mungkin dong auditor percaya, kepercayaannya tinggi gitu. Jadi memang kesimpulan dari skeptisisme ini merupakan auditor itu harus menanamkan sifat keraguan-raguan. Dan untuk menangkal sifat keraguan-raguan itu, auditor harus mengumpulkan bukti yang sangat cukup. Gitu, teman-teman. Oke, dari sini ada pertanyaan? Aman ya? Nggak kecepatan kan? Oke. Oke, jadi ada 6 karakteristik itu. Nah, selanjutnya ini adalah ada 3 tanggung jawab utama seorang auditor. Jadi yang pertama ada tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan yang material, ada tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan yang material, dan tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Ada 2 istilah, kekeliruan dan kecurangan. Gitu. Jadi teman-teman, di suatu perusahaan itu ketika ada salah saji laporan keuangan, itu tuh tidak melulu perusahaan itu melakukan kecurangan. Tapi dia bisa aja melakukan kekeliruan kayak gitu. Gampangannya apa? Kekeliruan itu sesuatu yang tidak disengaja, human error kayak gitu. Kalau kecurangan berarti adalah sesuatu yang disengaja. Itu perbedaannya antara kekeliruan dan kecurangan. Ini benar-benar meskipun terlihat sepele ya teman-teman ya, kekeliruan dan kecurangan ini 2 istilah yang sangat penting di auditor. Di auditing, kekeliruan dan kecurangan. Sekali lagi, kalau kekeliruan itu adalah sesuatu atau salah saji yang memang tidak disengaja oleh perusahaan atau human error. Kalau kecurangan itu benar-benar disengaja dengan tujuan tertentu kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Sudah pasti ya bahwa dalam melaksanakan audit, seorang auditor itu perlu dan juga harus dan wajib mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, aman ya, kekeliruan dan yang perlu digaris bawahi adalah kata-kata kekeliruan dan kecurangan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini yang penting. Fase audit. Jadi ini merupakan ada beberapa langkah-langkah seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Ada 4 fase. Yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit berdasarkan penilaian risiko. Ada yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Fase ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo, dan fase keempat menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan keuangan. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, fase pertama banget, yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko.
Jadi fase ini adalah fase di mana seorang auditor itu mengumpulkan informasi terkait dengan perusahaan. Baik itu mulai dari nama perusahaan, alamat perusahaan, terus jenis kegiatannya apa saja, kayak gitu ya. Hingga pengendalian internal yang mereka lakukan. Misalkan pengendalian internal dalam pengadaan barang, pengendalian internal dalam menyimpan kas, dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Terus dari memahami pengendalian internal itu, mereka bisa menilai secara kasar banget terkait dengan resiko pengendalian. Kira-kira kalau pengendaliannya gini, perlu nggak ya saya dalami lagi? Perlu nggak ya saya cek apakah pengendaliannya sudah bagus atau enggak? Kayak gitu. Itu adalah fase pertama. Jadi fase pertama itu bisa dikatakan kayak fase pengenalan terhadap perusahaan. Fase pengenalan terhadap klien. Gitu. Terus fase yang kedua yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi fase kedua setelah audit itu sudah mulai mengenal terkait dengan kliennya sendiri, mereka mulai melakukan test of control dan juga substantif test. Test of control itu mereka akan berfokus pada pengendalian internalnya mereka. Kira-kira apakah pengendalian internal mereka udah benar nggak ya dilaksanakannya? Apakah sudah efektif? Kayak gitu. Terus kalau pengujian substantif atas transaksi, itu auditor mengevaluasi pencatatan transaksi. Jadi dalam pengujian ini, seperti yang teman-teman ketahui bahwa auditor itu akan mengecek transaksi-transaksi. Misalkan akun kasnya sebesar 50 juta. Nah, ini transaksinya dari mana aja? Nah, itu namanya pengujian substantif. Nah, kalau misalkan teman-teman sebagai seorang auditor pengen tahu bagaimana aliran kas masuk itu pengendalian internalnya seperti apa? Misalkan masuk dari kasir, terus itu ada pengendalian internal lagi, baru nanti masuk ke accounting dan lain sebagainya, itu gimana? Itu adalah pengujian pengendalian, kayak gitu. Kalau biasanya teman-teman ada di supermarket gitu ya, di supermarket itu kan uang itu kan nggak langsung masuk ke accounting, bagian finance gitu kan nggak kan. Dia harus lewat kasir dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti ada pengendalian internalnya. Nah itu akan dicek oleh seorang auditor gitu. Kalau pengujian substantif yaitu terkait dengan transaksi-transaksinya. Dilihat sampai kasbonnya itu kayak gimana, itu biasanya dilihat. Seperti itu teman-teman. Nah dari fase 1-2 ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Selanjutnya adalah fase 3, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Nah, prosedur analitis itu menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya itu telah masuk akal. Biasanya seorang auditor itu akan melakukan prosedur analitis itu dengan cara membandingkan saldo tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Apakah kenaikan atau penurunannya mereka itu tidak terlalu signifikan kayak gitu ya. Kalau tidak terlalu signifikan berarti bisa dikatakan itu aman. Kayak gitu, saldo akunnya aman. Kalau misalkan ada salah satu misalkan tahun ini itu benar-benar naiknya itu signifikan, kayak di PT Garuda itu pendapatannya itu naiknya itu sangat signifikan banget. Nah, itu yang perlu dicurigai oleh seorang auditor, dan dia itu seorang auditor harus melakukan analisis terhadap saldo akun tersebut kayak gitu. Gitu ya. Oke. Terus itu juga pengujian atas rincian saldo, yaitu menguji salah satu moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Ini juga tes biasa sih, terkait dengan saldo-saldo akunnya itu sudah benar atau enggak perhitungannya, kayak gitu. Soalnya kan saldo ya, kalau dilihat rincian saldo itu kan lebih enak gitu, langsung misalkan kas berapa, peralatan berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dicek, harus benar-benar sesuai dengan laporan keuangan. Kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Jadi auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Jadi secara garis besar memang hanya ada 4 fase teman-teman. Dan itu meskipun hanya 4 fase itu biasanya audit itu bisa dilaksanakan 3 bulan lebih kayak gitu. Padahal cuma 4 fase gitu. Karena memang sangat rumitnya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke.
Kalau teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan boleh langsung ngomong atau lewat chat juga boleh teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bukti audit. Jadi memang dari tanggung jawab audit, saya kira teman-teman harus yang pertama tadi harus bisa membedakan antara tanggung jawab manajer dengan tanggung jawab audit. Terus yang kedua, teman-teman harus bisa membedakan antara istilah kekeliruan dan juga kecurangan. Dan yang ketiga, teman-teman harus tahu secara garis besar ada 4 fase audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Gitu. Oke, itu yang paling penting. Terus bagian yang kedua yaitu kita belajar terkait dengan bukti audit. Nah, bukti audit itu adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi bukti audit itu ya kalau teman-teman pasti membayangkan itu pasti dalam bentuk kertas gitu ya teman-teman ya. Tapi bukti audit itu nggak hanya dalam bentuk kertas saja. Ada wawancara dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, terus bagaimana seorang auditor itu memutuskan suatu bukti audit? Bukti audit mana yang diambil kayak gitu ya. Jadi yang pertama adalah prosedur audit. Jadi prosedur audit, pengertian dari prosedur audit itu adalah langkah-langkah seorang auditor dalam melaksanakan audit. Jadi kayak istilahnya timeline-nya gitu loh teman-teman. Rundown-nya. Kalau kita ada kegiatan itu rundown-nya seorang auditor. Jadi di dalam fase pertama tadi, dalam melakukan pengenalan klien, itu juga seorang auditor, itu juga harus menyusun prosedurnya, prosedur audit. Kira-kira saya ngapain aja ya? Maksudnya yang pertama itu harus ngapain, langkah yang kedua harus ngapain, langkah ketiga harus ngapain, dan lain sebagainya. Jadi harus membuat timeline terlebih dahulu sebelum memulai yang namanya audit. Gitu. Terus yang kedua yaitu ukuran sampel. Dalam mencari bukti audit, seorang auditor itu harus menentukan terlebih dahulu ukuran sampel. Maksud dari ukuran sampel adalah berapa banyak sampel yang akan mereka ambil. Gitu. Apakah 100 sampel, 50 sampel, dan lain sebagainya. Itu adalah yang memutuskan adalah seorang auditor. Terus yang ketiga, item yang dipilih. Misalkan ada 100 sampel bukti transaksi gitu ya teman-teman ya. Seorang auditor harus memilih item mana yang dipilih gitu. Jadi dalam 100 sampel bukti audit itu seorang auditor tidak melakukan audit secara keseluruhan, tidak mengecek seluruh bukti transaksi yang ada. Tapi mereka akan memilih apakah 10 terbesar, 10 terkecil, atau 10 yang di tengah-tengah, atau dicampur, atau acak gitu. Mereka punya tekniknya sendiri untuk mengambil item sampel yang mereka butuhkan. Kayak gitu, teman-teman. Terus penetapan waktu. Biasanya penetapan waktu itu akan mempengaruhi prosedur audit. Jadi penetapan waktu itu biasanya itu ditetapkan oleh klien sendiri. Misalkan saya minta secepatnya, kayak gitu. Itu nggak apa-apa sama auditor. Oke, berarti saya harus menyusun prosedur audit gini gitu. Kalau memang misalkan waktu yang diberikan itu tidak cukup, auditor bisa meminta lebih kayak gitu. Sehingga nanti proses auditnya itu akan lebih sempurna. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah persuasivitas bukti. Jadi maksudnya persuasivitas bukti itu adalah auditor wajib untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pendapat yang akan diterbitkan. Jadi maksud dari ketepatan bukti, jadi ini teman-teman yang perlu digarisbawahi, yaitu audit harus mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi. Gitu ini ya. Jadi yang pertama ada ketepatan bukti. Jadi bukti itu harus relevan dan juga reliabilitas. Boleh teman-teman boleh difoto atau boleh dicatat. Jadi ada relevansi dan juga reliabilitas. Relevansi adalah bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit. Kalau reliabilitas itu mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dapat dipercaya atau layak tidaknya dipercaya gitu ya teman-teman ya. Saya kira ini oke sih, paham sih. Paham kan?
Ini diem paham nggak sih? Paham ya? Udah ngantuk jam berapa ini kita? Masih jam 8. Habis ini selesai kok. Nah, yang kedua yaitu kecukupan bukti. Jadi memang selain bukti audit itu harus tepat, bukti audit itu harus cukup. Nah, cukup itu diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Faktor yang akan menentukan ketepatan ukuran sampel dalam audit yaitu ekspektasi auditor atas salah saji dan keefektifan pengendalian internal klien. Jadi saya tanya, ketika pengendalian internal klien itu sudah efektif, kira-kira bukti yang dibutuhkan oleh auditor itu akan lebih banyak atau lebih sedikit? Ada yang menjawab lebih banyak? Ketika pengendalian internal suatu perusahaan itu sudah baik, seorang auditor itu perlu mencari bukti lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Kenapa kok banyak? Meyakinkan. Hah? Oke, kalau yang jawab kecil tadi, gimana Mas Imam? Oke, jadi jawabannya itu semakin bagus, semakin sedikit bukti yang dikumpulkan, teman-teman. Kenapa? Karena ketika seorang auditor itu sudah mengatakan efektif, keluar dari mulut seorang auditor itu bahwa pengendalian internal efektif, berarti auditor itu sudah melakukan pengujian sebelumnya. Sampai dia itu menyimpulkan bahwa pengendalian internal itu sudah efektif. Gitu. Kalau sudah efektif, berarti bukti-bukti untuk yang lainnya itu sedikit. Gitu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya seorang auditor itu menyimpulkan itu efektif atau tidak? Auditor itu akan terjun langsung melaksanakan pengendalian itu dari awal sampai akhir. Dicek apakah setiap step by stepnya itu enek bolongi tak gak gitu. Nah, setelah ternyata pengendalian internal itu sudah sempurna dan memang sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang manajer, itu berarti seorang auditor dapat dikatakan seorang auditor itu bisa mengatakan bahwa pengendalian internalnya sudah efektif. Nah, ketika suatu pengendalian internalnya sudah efektif, misalkan ya pengendalian internal kas, udah efektif nih pengendalian internalnya, berarti untuk saldo akun kas itu bisa kesampingkan. Kayak gitu. Maksudnya bukan hal utama yang akan disorot oleh audit. Kayak gitu. Seorang auditor itu akan lebih menyoroti akun-akun yang pengendalian internalnya itu masih jelek, masih belum efektif. Kayak gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Masuk, masuk. Nalarnya? Masuk ya? Oke. Awas lah gak masuk. Masuk kan? Masuk ya? Oke, kalau ada nanti ada soal UAS ini muncul, awas salah yo. Oke, nah ini teman-teman yang terakhir nih, yang terakhir. Jenis-jenis bukti audit. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bukti audit itu tidak hanya dalam bentuk kertas saja. Tapi banyak ini, ada 8 jenis bukti audit. Nah ini silakan difoto. Jadi pemeriksaan fisik, inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva atau aset berwujud. Nah, jadi dulu ketika saya melakukan, contohnya ketika saya melakukan audit di puskesmas ya teman-teman ya, itu saya itu tidak hanya mengaudit kertas-kertas saja, kayak laporan keuangannya, transaksinya, dan lain sebagainya. Tapi saya harus turun langsung ke puskesmas tersebut. Jadi saya lihat misalkan di laporan keuangannya itu ada tertulis puskesmas ini memiliki 3 ambulan gitu ya. Jadi saya harus lihat mana buktinya 3 ambulan gitu. Saya harus melihat apakah benar ada 3 ambulan gitu. Nah ternyata ketika saya temukan memang ada 3 ambulan tapi satu sudah usang, nggak bisa digunakan. Nah itu sudah termasuk temuan. Berarti dia bohong di laporan keuangannya kayak gitu. Seharusnya dia bisa ngomong memang ada 3, tapi satu sudah tidak terpakai gitu. Tapi mereka enggak, mereka bilangnya saya memiliki aset ambulan 3 kok gitu. Dan semua masih terpakai.
Nah, itu termasuk salah satu contoh temuan auditor. Jadi memang benar-benar harus dilihat secara langsung. Dan sebagai seorang auditor itu harus benar-benar memiliki HP yang kapasitasnya itu sangat banyak ya, RAM-nya atau penyimpanannya kayak gitu. Soalnya memang setiap step by step dalam melakukan audit itu harus didokumentasikan. Jadi waktu itu saya ngefoto ngefoto alat-alat misalkan ngefoto mobil mobil ambulan. Terus saya juga masuk ke persediaan mereka, teman-teman. Kayak misalkan obat-obatan itu harus saya foto dan harus saya hitung satu persatu. Misalkan misalkan itu ya, persediaannya itu ada 345. Saya benar-benar harus ngitung satu persatu. Apakah benar persediaan saat ini per tanggal ini tuh 345 kayak gitu. Dan itu harus benar-benar satu gitu. Kalau ada yang selisih, perlu kita tanyakan mana ini selisihnya kayak gitu. Spidol pun itu juga harus dihitung kayak gitu. Sedetail itu seorang auditor dalam melakukan audit. Itu aja di puskesmas kecil ya teman-teman ya, apalagi di perusahaan besar gitu. Terus yang kedua yaitu konfirmasi. Nah, konfirmasi ini teman-teman biasanya itu dilakukan untuk melakukan pengujian kas dan piutang. Jadi biasanya itu kan ada kas di bank toh, ya kan? Ada yang tahu kan kalau di laporan keuangan itu ada istilah kas di bank. Berarti kas mereka yang ada di bank. Nah, dalam melakukan audit, seorang auditor itu harus membandingkan apakah akun kas di bank misalkan tertulis 30 juta itu sudah sesuai dengan catatan yang ada di bank. Jadi kita itu sebagai seorang auditor harus mengirim surat konfirmasi ke bank. Jadi kita tanya, Pak, Bu, misalkan ya secara kasarannya ya di surat itu, apakah benar pencatatan yang sudah dilakukan oleh PT bla 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 bahwa kas di bank sebesar 30 juta gitu. Nah, nanti bank akan memberikan konfirmasi kepada kita, oh iya benar, ternyata sama. Atau mereka malah bilang, oh ini ternyata salah. Kalau menurut saya ini pencatatannya adalah 25 juta gitu teman-teman. Nah, apa yang dilakukan kalau ada perbedaan seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi ketika ada perbedaan seperti itu ya teman-teman ya, ada selisih seperti itu, perusahaanlah yang harus menyesuaikan pihak eksternal. Kayak gitu. Apalagi bank itu sudah terpercaya banget kalau misalkan di dunia audit ya. Jadi memang mau nggak mau ya perusahaan harus menyesuaikan kayak gitu. Ada yang namanya rekonsiliasi bank. Udah belajar apa belum ya? Sudah ya rekonsiliasi bank. Nah itulah. Itu akan nyambungnya ke situ. Ingin ada yang matkul apa itu? Akuntansi apa? AKM. Akuntansi keuangan menengah. Ya. Oke, AKM ya. Oke, itu nanti akan nyambungnya ke situ teman-teman. Terus yang ketiga adalah inspeksi, pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya terjadi dalam laporan keuangan. Nah, ini juga kayak catatan klien itu kan catatan klien itu tidak hanya dalam bentuk angka, misalkan kayak notulen rapat gitu-gitu. Itu biasanya diminta oleh auditor kalau memang membutuhkan kayak gitu. Jadi nggak harus angka-angka saja gitu. Terus prosedur analitis, mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis itu dilakukan ketika auditor itu, dapat dikatakan prosedur analitis itu ketika auditor itu akan membandingkan apakah informasi dari data laporan keuangan itu sudah sesuai dengan data non-laporan keuangan. Kayak gitu. Jadi mereka bandingkan, cocok nggak, selaras nggak, kayak gitu. Gitu teman-teman. Nanti akan belajar lebih dalam sih terkait dengan prosedur analitis ini. Terus wawancara dengan klien. Nah, jadi nggak jarang juga teman-teman seorang auditor itu wawancara dengan klien perusahaan tersebut. Jadi kayak untuk memastikan gitu loh. Untuk memastikan benar nggak sih apa yang diomong no manajer iki gitu. Bagaimana sudut pandang seorang klien gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terus rekalkulasi, pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Ini biasa sih, maksudnya pengecekan perhitungan perusahaan itu seperti apa gitu. Terus pelaksanaan ulang. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi dalam seorang auditor dapat mengatakan bahwa pengendalian internal itu sudah efektif atau tidak, itu seorang auditor harus mencoba sendiri gitu. Harus melakukan pelaksanaan ulang atas pengendalian internal tersebut. Jadi auditor itu harus melihat
dari melihat dan juga melaksanakan, mencoba melaksanakan dari step 1 sampai step terakhir kayak gitu. Apakah kira-kira sudah efektif gitu? Atau ada sesuatu yang perlu dicurigai dan lain sebagainya gitu. Terus observasi, mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Jadi selain apa ya, selain auditor itu melakukan audit secara terang-terangan, teman-teman, misalkan minta data ini, terus melakukan wawancara kepada klien, kepada perusahaan dan lain sebagainya. Auditor itu diam-diam itu juga melaksanakan observasi, melakukan pengamatan. Gimana ini perusahaan ini dalam menjalankan kegiatannya itu gimana gitu. Apakah ada pembagian tugas yang baik atau tidak kayak gitu. Kalau tidak ada pembagian tugas yang baik contohnya ya, itu kan bakal tidak efektif dan akan menimbulkan banyak masalah kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya? Sudah ini guys. Jam biru ya? Jam 8 lebih 15. Oke, jadi tidak ada pertanyaan, teman-teman. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Oke, untuk teman-teman online, apakah ada pertanyaan? Mas Anjas, Mbak Ari, Mbak Mustika, Mbak Sefti, Mbak Sofi, Mbak Vanessa. Tidak, Bu. Aman ya, Mas Anjas? Aman, Bu. Oke, oke, Mbak Ari juga belum. Oke, teman-teman. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan perencanaan audit dan materialitas. Kemarin kan sempat kita singgung terkait dengan materialitas ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Nggak ada. Mbak Ledis nggak ada. Yang lain nggak ada. Mbak Nais, Mbak Nova, Mbak Nova, Mbak Novi, Mbak Novi. Oke, nggak ada ya. Oke. Semua udah saya absen. Yang nggak masuk Mbak Alfania, Mbak Nova, sama Mbak Teresia. Oke. Ini UAS ding kalau ini ya. Kita pertemuan ke-8 ya UASnya ya. Jadi tinggal 2 pertemuan. Oke, cepet banget ya. Ternyata. Oh Mbak, cepet bayar. Oke, teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup terlebih dahulu ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga materi perkuliahan hari ini bisa bermanfaat dan sedikit banyak bisa masuk ke otak teman-teman meskipun sama ngantuk-ngantuk gitu ya. Nanti semoga nanti UASnya juga nilainya baik gitu. Amin, 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 amin. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.